Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Mila Cahya. Saya salah satu mahasiswi Kebidanan Bina Husadat tingkat 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang parasitologi. Mungkin ada yang udah pernah mendengar atau ada yang belum pernah mendengar ya. Jadi parasitologi ini berasal dari kata paratos, yang artinya organisme yang mengambil makanan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara dan atau tetap atau di permukaan organisme lain yang hinggap untuk mengambil makanan, sebagian atau seluruh di organisme tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian parasit. Apa saja ya? Jadi parasit ini terbagi menjadi dua, yang ada di hewan dan yang ada di tumbuhan. Yang ada di tumbuhan ini namanya fitoparasit dan di hewan namanya zooparasit. Fitoparasit atau parasit tumbuhan diantaranya ada jamur dan ada bakteri. Yang kedua, ada zooparasit atau parasit yang di hewan. Di antaranya ada protozoa dan metazoa. Protozoa ini hewan yang bersel tunggal dan metazoa adalah organisme yang bersel banyak atau multiseluler. Contoh dari protozoa ini yang pertama ada Entamoeba Trichomonas vaginalis, dan yang terakhir ada Plasmodium sp. Contoh dari metazoa ini ada Helminthes dan ada Arthropoda. Yang ketiga, selanjutnya ada Spirochaeta dan virus. Apa ya Spirochaeta ini? Spirochaeta ini adalah bakteri gram negatif yang berbentuk ramping. Dan virus ini adalah organisme yang bereproduksi di sel inang. Selanjutnya kita akan membahas daur hidup parasit. Penting gak sih kita mempelajari daur hidup parasit? Jadi kepentingan mempelajari daur hidup parasit pada manusia adalah untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Jadi untuk menentukan diagnosis ini, contohnya seperti pasien kita sakit apa dan kena parasit apa. Jadi kita harus mempelajarinya dulu tentang daur hidup parasit. Ada yang tahu nggak? Jadi parasit ini memiliki sifatnya loh. Sifat hidupnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut tempat hidupnya. Yang kedua, menurut keperluan akan hospes. Yang ketiga, jenis hospes yang dihinggapi. Oh iya, hospes ini inang ya. Yang keempat, ada menurut lamanya hidup pada hospes. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan menjelaskan yang pertama dulu nih, yang menurut tempat hidupnya. Jadi terbagi lagi, ada ektoparasit atau parasit yang hidup di permukaan hospes. Contohnya, Pediculus capitis. Yang kedua, ada endoparasit. Jadi endoparasit ini hidupnya di dalam organisme hospes. Contohnya Enterobius vermicularis. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini menurut keperluan akan hospes. Jadi ada yang namanya parasit obligat. Parasit ini selalu membutuhkan hospes ya. Dan akan mati jika hospes itu mati atau tidak ada hospes. Contohnya adalah cacing perut. Yang kedua ini ada parasit fakultatif. Parasit ini yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu, tetapi juga dapat hidup tanpa hospes. Contohnya adalah nyamuk. Lanjut yang ketiga, menurut jenis hospes yang dihinggapinya. Yang pertama ada parasit monoksen. Jadi parasit ini tinggalnya hanya pada satu jenis hospes ya.
Contohnya ini Ascaris lumbricoides. Yang kedua ini ada parasit polixen. Parasit ini dapat ditemukan lebih dari satu jenis hospes. Contohnya Toxoplasma gondii. Nah, yang terakhir nih, menurut lamanya hidup pada hospes. Ini tuh terbagi lagi ya menjadi dua. Yang pertama parasit permanen dan yang kedua ada parasit temporer. Parasit permanen ini parasit yang menetap pada hospes tertentu. Contohnya Ascaris lumbricoides. Yang kedua ini parasit temporer ini parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya. Contohnya sengkenit atau nyamuk. Nah, ternyata hospes atau yang disebut inang ini terbagi menjadi 4 macam. Apa saja ya? Nanti kita jelasin satu persatu. Nah, yang pertama, hospes definitif. Jadi, hospes ini merupakan tempat hidup parasit yang tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Yang kedua, ada hospes perantara. Hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia. Yang ketiga, ada hospes reservoir. Hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Hati-hati ya. Yang keempat, ini ada hospes paratenik. Hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif. Nah, selanjutnya kita masuk materi taksonomi parasit. Jadi, taksonomi parasit ini adalah cara penulisan nama parasit yang diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Jadi, tiap parasit ini digolongkan ke dalam spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Dengan pemberian nama parasit ini diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem dua nama, yaitu genus dan spesies. Contohnya yaitu Ascaris lumbricoides. Nah, sekarang kita masuk ke contoh klasifikasi taksonomi nematoda. Ada spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan yang terakhir ada kingdom. Kelas ada nematoda, subkelas ada Secernentea, superfamili ada Pilaridea, ordo ada Enoplida. Lalu ke genus dan spesies ada Ascaris lumbrioides dan ada Thelazia sp. Lanjut ya, sekarang kita membahas helminthologi. Helminthologi ini ada yang namanya Nemathelminthes dan Platyhelminthes. Ada dua macam ya. Nah, di Nemathelminthes ini ada yang namanya kelas nematoda, yaitu ada usus dan ada jaringan. Sedangkan di Platyhelminthes itu ada usus, ada hati, ada darah, dan paru-paru. Nah, di nematoda usus ini ada Ascaris lumbricoides dan ada Oxyuris vermicularis. Di nematoda jaringan ada yang namanya Wuchereria bancrofti. Ini merupakan nama penyakit dari Wucheriasis stadium infektif microfilaria. Nah, ingat ya, faktornya ini dari nyamuk. Kalau perkotaan namanya Sulequinquefasciatus. Kalau di perdesaan namanya Anopheles aedes. Nah, di nematoda usus ini
Cara infeksinya ada secara langsung, modifikasi, tipe langsung, dan penetrasi kulit. Nah, kalau cara infeksi yang pertama ini secara langsung. Dalam hal ini, cacing dewasa langsung tumbuh dari telur cacing begitu saja dalam traktis intestinal. Contoh parasitnya ini ada Oxyuris vermicularis. Siklus hidupnya, telur menetas dalam usus cacing dewasa tanpa berimigrasi, seperti itu seterusnya. Yang kedua, ada modifikasi tipe langsung. Telur cacing berembrio masuk ke dalam intestinum, menetas menjadi larva. Larvanya ini namanya larva filariform. Menembus dinding intestinum dan masuk ke dalam aliran darah, lalu selanjutnya masuk ke siklus paru-paru, tertelan dan dewasa ke intestinum. Contohnya ini yaitu Ascaris lumbricoides. Dan yang terakhir ada penetrasi kulit. Jadi telur yang menetas di tanah berkembang dari larva ladibiform menjadi larva filariform, kemudian menembus pori-pori kulit manusia dan selanjutnya ke pembuluh darah, ke siklus paru-paru, tertelan, dewasa dalam usus. Contohnya ini Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Sekarang kita memasuki materi terakhir ya, yaitu Dermatoda. Jadi Dermatoda ini ada cacing daun. Filumnya Platyhelminthes, subkelasnya Digenea, umumnya bersifat hermaprodit kecuali schistosoma. Nah, Dermatoda terbesar ini adalah Fasciolopsis busci. Trematoda darah ada hospes dan ada nama penyakitnya loh. Ada 3 spesies. Yang pertama ada Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan ada Schistosoma haematobium. Hospesnya ini definitif manusia dan hospesnya perantara binatang ya. Selanjutnya ada hati. Hati ini ada Clonorchis chinersis. Usus ada Fasciolopsis busci. Di paru-paru ada Paragonimus westermani. Dan yang darah sama kayak tadi ya. Yang pertama ini ada Schistosoma japonicum, ada Schistosoma mansoni, dan ada Schistosoma haematobicum. Selanjutnya morfologi dan daur hidup. Jadi trematoda darah dan usus ini caranya yang pertama ini Miracidium menjadi sporokista. Sporokista menjadi redia anak menjadi redia induk, dan serkia lalu ke metaserkaria. Bentuk infektifnya metaserkaria ya. Nah, yang kedua ini ada trematoda hati dan paru. Cara daur ulang hidupnya adalah Miradium menjadi Sporokista 1 dan Sporokista 2, kemudian menjadi Serekaria. Bentuk infektifnya Serkaria ya. Sekian materi kita tentang parasitologi. Jadi kita udah tahu ya parasitologi itu apa, jenisnya apa, pembagiannya apa, dan sifatnya juga apa. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.